الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونضوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Amma ba'du, ayuhal ikhwah, Bapak, Ibu dari DKM, para asatiz, para tokoh azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wabil khusus di waktu subuh kali ini, di akhir-akhir di penghujung bulan Rabiul Awal ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menuntut ilmu, memperbaiki ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas serangkaian nikmat-nikmat tersebut kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur kita yang tulus dan ikhlas tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita nikmat yang jauh lebih besar, nikmat yang dapat kita maksimalkan untuk kebaikan urusan dunia dan akhirat kita insyaallah. Lalu yang berikutnya salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sama-sama berharap mudah-mudahan dengan rutinitas kita dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara umat-umatnya beliau. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk minum dari telaganya beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita yang tercinta ini, mengampuni seluruh dosa-dosa pemimpinnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini senantiasa menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman, dan semoga segala musibah yang kita hadapi Allah berikan jalan keluar yang terbaik insyaallah. Baik, ayuhal ikhwah, Bapak dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya dikenalkan sama Pak Faisal sebagai ustadz ya. Saya bukan ustadz, Bu. Bukan ustadz, Pak, bukan. Saya ini bangsawan, Pak. Tapi bukan bangsawan darah biru, bukan. Bangsawan ini singkatan, Pak. Bangsa karyawan, Pak. Ini saya ini karyawan biasa aja, Pak. Hari-hari kerja sebagaimana umumnya mungkin bapak-bapak di sini. Masuk jam 8, pulang jam 5 sore gitu ya. Sama, Pak. Saya karyawan pada umumnya. Jadi kalau dibilang ustadz bukan ya. Jauh dari itu karena banyak ilmu yang banyak ilmu yang harus saya pelajari. Jadi level saya ini hanya seorang pembelajar tahap pemula, Pak, tahap awal saja. Tapi ala kulihal saya dihubungi Pak Faisal buat diminta ngisi kajian pada subuh kali ini, pada badak subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ini bisa menjadi kebermanfaatan baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Sebagaimana judul kajian yang saya berikan kepada Pak Faisal dan DKM, yaitu terkait dengan bagaimana sih caranya agar hidup kita itu jadi jauh lebih bermakna. Karena lagi-lagi seringkali, Pak, ketika badai ujian itu terus datang, gitu ya, berbagai macam isu-isu negatif terus bermunculan, apalagi di era media sosial pada hari ini, berbagai macam berita simpang siur berseliweran begitu bisa kita kita cari gitu atau muncul di beranda media sosial kita, sehingga ini mempengaruhi cara kita melihat hidup gitu. Ketika kita diuji dengan berbagai macam kesempitan, akhirnya cara kita memaknai hidup itu menjadi minim gitu atau berkurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah mengingatkan kita terkait dengan tujuan kita diciptakan. Kita tahu gitu, ayatnya tuh kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh tahu ayatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah saja.
Tapi dalam implementasi mengamalkan ayat tersebut, seringkali itu berbenturan dengan ujian, dengan cobaan, dengan kesibukan kita sehari-hari. Entah itu kesibukan, mungkin ibu-ibu peran menjadi seorang ibu gitu, mendidik anak-anak, ayah yang disibukkan dengan pekerjaannya, dengan perniagaannya, sehingga melupakan tugas pokok utama ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Melainkan itu semua tujuan akhirnya, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah saja. Lalu seiring berjalan waktu dengan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, lalu kita disibukkan dengan mengurus rumah tangga, pekerjaan, kita mulai kehilangan makna tersebut. Kita mulai kehilangan tujuan tersebut. Apalagi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji hamba-hambanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wathamarat." Bahwasannya kami, Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kalian dengan minal khauf, dengan rasa takut. Kalau pakai bahasa anak zaman now gitu, Bu, overthinking, khawatir terhadap masa depan, ada ketakutan-ketakutan. Kalau negeri kita dipimpin seperti ini, kalau kita berhadapkan dengan realitas ini, harga-harga bahan pokok naik, sedangkan pendapatan nggak naik, overthinking kita, khawatir terhadap masa depan, ada rasa takut, kekhawatiran. Wa naqsim minal amwa waju, lalu ada rasa lapar. Sebagian orang diliputi dengan rasa kekeringan, kekurangan dari sisi harta, wa naqsim minal amwal, kekurangan dari sisi harta. Jadi ada rasa kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Wal anfuth wa thamarat. Lalu adanya tekanan pada jiwa. Wa thamarat, dan juga dari bahan makanan, dari sisi buah-buahan, ada kekurangan. Allah menguji kita dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya diuji. Kekuatan iman kita itu diuji. Hati kita itu diuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar. Sabar adalah salah satu kunci menjadi pintu pertama yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih bermakna dalam menghadapi hidup ini. Kita tuh bisa meraih faidah terdalam dalam memaknai hidup ini. Bahkan kan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cirinya. Apa sih ciri orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasannya orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, ciri mereka bersabar, mereka mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami akan kembali. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Dan mereka-mereka yang mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Rabb-nya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika ujian, tekanan hidup itu datang, kita harus sadar dan faham bahwasannya hakikatnya kesabaran adalah kunci mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan berbagai macam petunjuk. Dan di saat yang bersamaan dia adalah sebab kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Siapa di antara kita pada hari ini yang nggak melakukan dosa? Yang tidak ada dosa dalam diri kita? Jawabannya pasti tidak ada, termasuk yang berbicara. Maka ujian, kesempitan adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji level kesabaran kita. Dan salah satu bukti nyata level kesabaran kita meningkat ataukah tidak, apakah setiap ujian-ujian itu sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah belum? Apakah lisan kita lebih banyak memohon ampun, beristighfar, atau lebih banyak mengeluh? Makanya nggak heran sekali berimam Hasan al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, salah seorang ulama yang hidup di 10 abad yang lalu, beliau itu pernah ditanya oleh jamaahnya, wahai imam, saya itu bertahun-tahun menikah nggak punya anak. Lalu datang lagi yang bertanya jamaah yang lain, wahai imam, saya itu sudah lama tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Datang masalah yang lain bertanya kepada imam, wahai imam, saya ini memiliki hutang yang tidak kunjung lunas. Persoalannya beda-beda, jawabannya cuma satu. Al-Imam Hasan al-Basri menyebutkan istaghfirillah. Mohon ampunlah kepada Allah. Murid-murid terdekatnya memperhatikan jawaban Imam Hasan al-Basri. Wahai imam, masalahnya beda-beda, jawabannya cuma satu. Apa penjelasan Imam Hasan al-Basri? Kata Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya problem utama umat manusia, kenapa mereka tidak bisa mendapatkan solusi dari berbagai macam permasalahan hidup mereka, adalah disebabkan dengan banyaknya dosa. Dosa menjadi sebab seseorang itu sulit mencari jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan hidup mereka. Makanya tidak heran Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk beristighfar paling tidak 100 kali sehari. Bahkan sampai-sampai di dalam sebuah riwayat disebutkan seseorang yang mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sampai-sampai dosa besar, yaitu berupa lari dari medan jihad, itu Allah ampuni dosanya. Padahal kita tahu puncaknya ibadah, perjuangan seorang muslim adalah dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang meninggalkan jihad itu masuk kategori dosa besar. Tapi seseorang yang ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosa besar tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi ini, agar hidup kita tuh betul-betul punya makna, coba deh cross check dulu, muhasabah diri, dosa kita tuh seberapa banyak. Dan banyak di antara dosa-dosa yang kita lakukan itu kita lupa. Sudahlah lupa, kita nggak tobat. Nggak heran banyak masalah-masalah di dalam kehidupan kita nggak ketemu jalan keluarnya. Lalu langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan agar hidup kita itu betul-betul bisa jauh lebih bermakna? Step-stepnya, tangga-tangganya tuh apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan agar hidup kita itu bisa jadi jauh lebih bermakna, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Di sini kitab apa yang udah tamat, Pak Faisal? Apa? Buku apa yang sudah tamat? Buku hadis apa yang sudah tamat? Hadis Sahih Bukhari tamat sudah? Belum. Sahih Muslim? Apa hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari? Apa, Bu? Biasanya ibu apa? Hah? Bapak apa? Mas
Babnya dulu. Babnya bab apa? Bab wahyu. Hadis pertamanya apa? Hadis niat, betul. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, bergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sekali Imam Al-Nawawi rahimahullah di dalam ketika menyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, lalu seperti Al-Imam Al-Bukhari ketika menyusun kitab Sahih Bukharinya, menjadikan hadis ini sebagai hadis pertama yang beliau rahimahumullah cantumkan pertama kali. Apa sih faidahnya? Kenapa hadis niat ini dicantumkan pertama kali? Faidahnya begitu banyak. Tapi salah satu faidah penting yang bisa kita ambil adalah apapun langkah yang ingin kita ambil, maka kunci utamanya agar pintu keberkahan itu terbuka adalah dengan memperbaiki niat. Makanya dalam kajian-kajian fikih, baik itu dalam bab wudu, bab sholat, zakat, puasa, keabsahan dari ibadah tersebut itu tergantung dengan niat. Tanpa niat, walaupun ibadahnya dijalankan dengan cara yang benar, tetap dianggap belum melakukan ibadah tersebut. Itu dalam bab fikih tuh. Fikih apa ibu? Apa fikih? Apa fikih Pak? Fikih dari sisi bahasa al-fahmu, pemahaman. Dari sisi istilah, ya pokoknya hukum lah kan gitu ya. Maka dari sisi ini kan fikih itu kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyah bi adilatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang sifatnya praktek terapan. Bi adilatiha at-tafsiliyah, beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Dan salah satu konteks fikih yang paling banyak dikaji itu adalah implementasi niat dalam setiap ibadah. Bahkan niat itu bukan hanya kunci keberkahan pada masalah bab ibadah, keabsahan dalam masalah ibadah. Dalam masalah aspek perniagaan, perdagangan, bekerja, niat itu menjadi sarana untuk meraih pahala yang jauh lebih besar. Makanya Profesor Dr. Shalih As-Sawi dan Profesor Dr. Abdullah Al-Muslih dalam kitabnya Ma la yasa'at tajira jahluhu, hal-hal yang harus diketahui oleh para pedagang, terjemahan bebasnya kurang lebih begitu. Beliau menekankan kalau seseorang ingin mencari nafkah, berniaga, berdagang, lalu mereka mengharapkan pahala yang besar dari perniagaan, perdagangan, dan pekerjaan yang mereka lakukan, kunci utamanya itu adalah memperbaiki niat. Bapak, ibu pengen punya hidup yang jauh lebih bermakna, punya nilai, biar begitu keluar dari masjid ini semangat menjalani peran menjadi seorang ibu, peran menjadi seorang ayah, peran mendidik anggota keluarga di rumah, maka kunci utamanya adalah memperbaiki niat. Dan ini berlaku pada semua aspek, bahwa ketika kita melihat kekeliruan istri kita di rumah, melakukan kesalahan, dan kita tahu, wah ini sebuah kesalahan ini. Lalu Bapak punya dalil, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Peran seorang kepala rumah tangga adalah memberikan nasihat kepada anggota keluarganya di rumah. Bapak tahu dalam bab adab, para ulama itu memberikan nasihat. Sebelum memberikan nasihat, luruskan dulu niat kita. Apa yang menjadi alasan kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain? Ketika kita ingin memperbaiki kekeliruan anak-anak kita,
Ketika kita ingin memperbaiki kekeliruan istri kita, ketika ibu melihat mungkin suami melakukan kesalahan di rumah, maka sebelum lisan berbicara, perbaiki dulu kondisi hati kita. Perbaiki dulu niat yang ada di dalam hati kita. Apakah ketika kita ingin memperbaiki hanya dalam rangka sekedar menyampaikan saja? Atau sebetulnya niat terdalamnya adalah betul-betul agar meraih perbaikan diri di dalam rumah tangga yang sedang Bapak Ibu bangun. Di dunia pekerjaan sama, perdagangan sama, ketika kita mungkin jualan mie ayam misalnya, dorong gerobak. Sebelum keluar rumah, perhatikan niatnya. Apakah niatnya hanya sekedar mencari uang belaka? Atau niatnya adalah saya bismillah dengan saya jualan, saya tuh berharap mudah-mudahan mendapatkan rizki yang halal, menafkahi anggota keluarga di rumah dengan cara yang halal, agar anak dan istri saya tumbuh dari harta yang halal, mereka menjadi orang-orang yang soleh. Pernah nggak di dalam hati kita tuh niat kerja kita tuh sampai sedalam itu? Karena kata para ulama, niat ini perdagangan perniagaannya para ulama. Dengan sebab ini mereka mendapatkan keberkahan dan juga menjadi cara agar mereka mendapatkan solusi dari berbagai macam permasalahan hidup. Kalau kita mau punya makna hidup yang jauh lebih dalam, kunci utamanya yang pertama, perbaiki niat. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengambil keputusan, sebelum beribadah, sebelum kita bersilaturahmi dengan anggota keluarga kita yang lain, sebelum kita kerja, maka kunci utamanya agar hidup ini jauh lebih bermakna, perbaiki niat. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Punya masalah hidup, poin pertamanya bukan update story WA. Bikin nyari quotes atau kutipan-kutipan di-upload di Facebook. Atau kalau misalnya melihat anggota keluarga di rumah, misalnya suami kita gitu, kita pengen ngasih nasihat sama suami kita. Dicari video ustadz, dipotong, kirim ke suami. Atau sebaliknya. Enggak, bukan itu. Kunci dari berbagai macam permasalahan hidup, agar kita bisa melihat hidup kita jauh lebih punya makna, pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam. Bukan nyindir, bukan update status, bukan. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Tapi kan kalau update status gak ngomong kan. Ya kan, jempol itu representatif atas lisan. Hati-hati. Seorang mukmin yang baik yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memiliki dua pilihan. Apakah dia bisa mengeluarkan kata-kata yang baik? Kalau nggak bisa, ya udah pilihannya diam. Termasuk juga Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menghadapi ujian hidup, mengeluh, mempertanyakan takdir Allah bukan solusi. Apalagi kalau kalimatnya itu udah begini, ya Allah, saya ini dosa apa? Banyak dosa kita. Jangan ngerasa diri kita itu suci, banyak Pak dosa kita. Itu belum lagi yang banyak yang kita lupa, ya kan? Sama tuh kalau udah kasus utang, ya. Lupa nih. Pilihan itu cuma dua. Ketika kita diberikan ujian, ketika kita tuh pengen punya hidup yang jauh lebih bermakna,
pilihannya adalah berkata baik atau diam. Kalau kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kalau kita nggak bisa membangun komunikasi yang baik, maka pilihannya diam dulu. Cari waktu, cari momen. Begitu hati tenang, niatnya lurus, baru mengatakan dengan cara yang baik. Karena seringkali Bapak dan Ibu sekalian, nasihat itu, perbaikan itu, kenapa nggak kunjung datang, kenapa solusi itu nggak kunjung hadir, sebabnya bukan caranya yang salah, tapi seringkali lisan itu merusak keadaan. Yang harusnya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara yang tenang, dengan cara yang baik. Karena tergelincirnya lisan, masalahnya jadi besar. Kejadian nggak Pak? Kejadian. Demo beberapa sebelumnya disebabkan apa? Lisan. Makanya nggak heran Bapak dan Ibu sekalian. Nabi SAW tuh sampai menggambarkan ya, baiknya kondisi jasad manusia, kondisi fisik, cara berpikir itu sangat bergantung dengan wahiyya qalbu, dengan kondisi hatinya. Makanya tadi kunci utama itu jangan lupa Bu, memperbaiki niat. Niat itu paling utama letaknya di mana? Di hati, di qalbu. Makanya kalau qalbunya baik, niatnya benar, yang keluar dari lisan pasti yang baik. Lalu kenapa problemnya banyak orang tersinggung, banyak orang bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak bisa berempati terhadap keadaan yang sekarang kita hadapi. Problemnya di hati. Kenapa hatinya bermasalah? Karena tidak memperbaiki niat. Orang yang niatnya baik, niatnya lurus, dia tahu konsepnya. Berkata baik atau diam. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan perkataan yang baik, ya udah pilihannya diam. Karena tidak segala sesuatu itu harus dikomentari. Tidak segala sesuatu itu harus dibicarakan. Jadi kunci yang keduanya, agar hidup kita bisa jauh lebih bermakna, berkata baik atau diam. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu wa la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Yang scrolling HP bisa sampai berjam-jam, yang nonton gosip perselingkuhan artis bisa berjam-jam. Saya mau tanya nih ibu-ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Faidah apa Bu yang bisa kita dapatkan dari mengetahui gosip terkini Bu? Soalnya saya cari di kitab-kitab klasik gak ketemu Bu sampai hari ini. Kira-kira. Saya khawatir mungkin saya miss gitu ya, ada kitabnya mungkin gitu, tapi saya nggak dapet gitu. Apa Bu kira-kira? Mengetahui perselingkuhan artis fulanah dengan artis fulan, apa Bu kira-kira? Udahlah artis itu yang selingkuh, ibu marahnya ke bapak. Lihat nih. Bapak yang nggak tahu apa-apa dibawa-bawa, diseret-seret. Insya Allah. Maka dari sisi ini, tanda baiknya keislaman seseorang, mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena kan salah satu modal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia itu adalah waktu, usia. Makanya kan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya seseorang itu tidak akan bergerak kedua kakinya sampai ia ditanya dengan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah selama ini lelahnya, usianya itu dihabiskan untuk apa? Bagaimana kita bisa menghadapkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di yaumil hisab?
Lalu waktu kita banyak dihabiskan untuk scroll informasi yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita. Makanya era media sosial, era teknologi ini menjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian. Makanya nggak heran Bapak dan Ibu sekalian, Nabi SAW itu menyebutkan, bukan kekurangan harta yang aku khawatirkan pada kalian. Yang aku khawatirkan adalah ketika pintu dunia dibuka selebar-lebarnya untuk kalian. Mau yang lapang, mau yang sempit rizkinya, maka ketika pintu dunia dibukakan, banyak orang menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita tuh udah mulai harus hati-hati. Apalagi semakin hari waktu itu pada dasarnya semakin sempit kan. Semakin singkat. Karena seiring bergeraknya waktu mendekati hari kiamat, walaupun mungkin kita merasakan masih sama kok 24 jam, sebagian kita sudah mulai merasakan waktu malam jauh lebih panjang daripada waktu siang. Sebagian kita sudah merasakan bahwasannya pada waktu-waktu tertentu musim itu tidak lagi sesuai dengan apa yang selama ini kita pelajari. Betul nggak? Contoh, dulu mungkin sama bagi sebagian kita. Pokoknya paling gampang mau mengetahui musim hujan itu yang berberan. Benar nggak? Iya. Hari ini kejadiannya begitu nggak, Bu? Berarti bumi sudah berubah, masa sudah berubah, keadaan berubah. Ini kan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang selama ini menjadi pakem kita itu sudah mulai berubah. Dan ini menjadi indikasi semakin dekatnya dengan hari kiamat. Terus kalau kita sadar, kalau kita tuh mulai harusnya menaruh perhatian, waktu kiamat itu semakin dekat, apakah hadis ini nggak jadi pelajaran untuk kita? Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena waktu itu mahal. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan ketika usia muda, lalu tidak dia maksimalkan untuk menuntut ilmu agama, untuk mencari rizki yang halal, mendidik anggota keluarganya di rumah. Lalu di masa seniornya, tuanya, lahir penyesalan. Coba kalau saya dulu rajin ngaji, mungkin saya baca Al-Qur'annya udah lancar. Terbentur keadaan. Ketika fisik mulai lemah, ketika akal sudah mulai sulit menerima informasi, menyaring informasi untuk belajar, baru kita tuh belajar. Makanya jangan sia-siakan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Saya tidak mengatakan bahwasannya begitu keluar dari masjid ini langsung tinggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat sekaligus. Bertahap, Bu. Namanya belajar, memperbaiki diri itu bertahap. Makanya kan Nabi SAW itu menyebutkan man sabata nabat. Barang siapa dia yang kokoh di satu tempat, dia yang akan tumbuh. Analogi sederhananya adalah, permisalan paling sederhananya adalah tumbuhan. Kalau dia ditempatkan pada satu tempat sampai nanti akarnya menjulang ke bawah, batangnya menjulang tinggi ke atas, lalu akarnya menanam ke bawah, kuat ke bawah, dia akan tumbuh kuat. Tapi kalau kita pindah-pindahin itu tanaman, dia nggak akan tumbuh. Makanya kunci kehidupan itu agar bisa jauh lebih bermakna, salah satu kuncinya kan istiqomah terhadap perkara-perkara yang baik, sedikit demi sedikit. Terkadang kan sebagian kita itu kagetan gitu. Wah, ada motivasi untuk melakukan ini, memperbanyak sedekah. Langsung tuh misalnya 100.000 per hari. Bagi mereka yang rezekinya lapang mungkin menjadi sesuatu yang tidak berat. Tapi bagi mereka yang baru belajar, mereka akan merasakan itu menjadi berat. Mulai dari yang kecil. Setiap Jumatan 1.000 rupiah, 5.000 rupiah. Nanti dari intensitas seminggu sekali naik, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Begitu bertahap.
Kunci utamanya yang paling penting itu istiqomah. Dan keistiqomahan ini membantu kita tuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang biasanya selama ini 10 jam menghabiskan waktu untuk nonton sinetron, sekarang mah bukan sinetron mungkin ya, apa namanya, drama Korea. Wah benar, senyum ibu-ibu, benar berarti. Fakta ini. Maka dari sisi ini mulai itu Bu, dikurangi sedikit demi sedikit, ya. Agar ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di yaumil hisab, kita bisa mempertanggungjawabkan atas usia dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang terakhir, jangan lama-lama kajian kita. Sebentar aja. Ini aja 4 poin ini aja mungkin sebagian kita harus betul-betul berjuang untuk bisa memperbaikinya. Yang terakhir, dan ini adalah salah satu senjata yang paling utama, doa Bapak dan Ibu sekalian. Namanya hidup itu kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menguatkan hati, langkah, pilihan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu yang membolak-balikkan hati manusia. Mau mendapatkan pertolongan yang terbaik itu bukan dari circle kita, bukan dari teman-teman majelis taklim kita, bukan. Bukan dari teman-teman arisan kita, bukan. Atau mungkin saya sama Pak Faisal bukan tongkrongan basket kita, Pak Faisal, bukan. Tapi kalau kita mau mendapatkan pertolongan terbaik, itu doa sama Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan gak heran Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita di waktu pagi dan juga di sore hari dengan sebuah doa yang luar biasa. Dari rangkaian zikir pagi dan petang itu, saya sering mengingatkan bagi mereka yang waktunya sempit, coba deh yang penting baca doa ini. Kenapa? Karena faidahnya besar. Apa doanya? Nabi SAW mengajarkan bunyi doanya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup, yang tidak butuh atas segala sesuatu yang lain, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Ada di sini yang gak butuh pertolongan dari Allah? Gak ada, setiap kita butuh. Dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Perbaikilah segala keadaan dan urusan kami. Lalu yang menarik adalah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Di penghujung ayatnya adalah, dari penghujung doanya adalah, dan janganlah engkau, ya Allah, jangan engkau serahkan kepada kami, diri kami ini, walaupun hanya sekejap mata sekalipun. Jadi kita meminta kepada Allah senantiasa membersamai kita dalam setiap urusan kita. Kita meminta kepada Allah agar membantu kita, memberkahi kita, memberikan pertolongan kepada kita atas setiap urusan-urusan kita. Doa ini menjadi kunci. Doa ini kunci. Kalau kita nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak heran kita itu seringkali kehilangan makna hidup. Kalau kita nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak heran kita tuh sulit mencari jalan keluar dari berbagai macam permasalahan hidup kita. Wallahu taala a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ada sesi tanya jawab atau close langsung? Ada? Oh ada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau nggak ada kita tutup. Alhamdulillah. Saya happy malah kalau nggak ada pertanyaan. Nggak ada, cukup. Alhamdulillah. Baik. Ayuhal ikhwah, Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan sebuah kaidah. Tapi sebelum kaidah ini saya mengingatkan kaidah ini, saya mau tanya dulu. Bahwa Bapak, istri di rumah masih orang kan? Manusia kan? Manusia ya. Ibu-ibu udah cross check di rumah, Bapak-bapak masih manusia kan? Manusia ya. Ada sebuah kaidah. Atau di sini ada yang tidak berinteraksi dengan manusia? Ada? Nggak ada. Setiap kita berinteraksi dengan manusia, ada sebuah kaidah. 4 poin yang saya sampaikan tadi, dia adalah salah satu cara untuk mewujudkan kaidah ini. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah man ahsana ma bainallah ahsanallahu ma bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi, kalau Bapak Ibu ketemu teman, lingkungan, pergaulan yang mungkin bagi Bapak Ibu, kok orangnya begini sih? Kok fulanah begini sih? Kok si fulan begini? Hati-hati, jangan tunjuk jari kita ke mereka. Jangan-jangan masalahnya di kita. Dan masalah yang paling fundamentalnya adalah kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi kaidah penting, konsep penting, prinsip penting agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi hatur nuhun, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.